Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semuanya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan sekali lagi atau berkali-kali saya ingatkan kalian jaga kesehatan. Kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ingat bahwa masa depan kalian akan ada di tangan kalian. Jangan jangan lupa kalian selalu berdoa, melakukan atau beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Baiklah, kita ikuti pemaparan materi kali ini, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, untuk materi pertama, kita akan membahas arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan tidak terlepas pada peristiwa sejarah Sumpah Pemuda yang merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau biasa disebut dengan Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Sumpah Pemuda atau berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculan organisasi pemuda lainnya seperti Perhimpunan Indonesia, yaitu pada tahun 1908, Syariat Islam pada tahun 1911, Indonesia Partai tahun 1912, Muhammadiyah tahun 1912, Partai Komunis Indonesia, kemudian juga berdiri Partai Nasional Indonesia yang di mana tokohnya adalah presiden pertama kita, yaitu berdiri tahun 1927. Partai Indonesia, atau Partindo pada tahun 1931. Partai Nasional Indonesia, yaitu yang di dalamnya ada tokoh proklamator kita, yaitu Muhammad Hatta. Partai Indonesia Raya atau Parindra. Kemudian berdiri juga partai-partai seperti Trikoro Darmo yang berdiri pada tahun 1918. Kemudian Jong Sumatera pada tahun 1900 atau pertengahan 1918. Jong Ambon yang berdiri pada pertengahan tahun 1918. Sekar Rukun berdiri pada tahun 1919. Ada Jong Betawi, Jong Batak Sebon. Baiklah, kita bahas satu persatu dari beberapa organisasi kepemudaan yang belum kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal dari Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu Sakti, Budi, dan Bakti. Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, sedang Budi berarti bijaksana, dan Bakti berarti kasih sayang. Visi ini merupakan atau kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. Pertama, mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Baiklah, kita bahas
organisasi yang kedua, yaitu Young Sumatra Bond. Organisasi Kebudayaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Young Sumatra Bond didirikan pada tahun 1917, yaitu di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Young Sumatra Bond melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Young Sumatra Bond melahirkan tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdor Johan. Organisasi ketiga yaitu Young Ambon atau organisasi organisasi selanjutnya yang akan kita bahas adalah Young Ambon, Young Minahasa, dan Young Celebes. Young Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 berdiri Young Minahasa dan Young Celebes. Pada salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa yaitu Sam Ratulan. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka yaitu Sekar Rukun yang berdiri tahun 1919, Jong Betawi dan Jong Badak yang berdiri pada tahun 1927 dan 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei tahun 1926, beberapa organisasi pemuda melakukan atau menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama di Yogyakarta. Kongres pertama ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda pertama berhasil merumuskan beberapa pemikiran atau dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia yang merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Ini adalah gambar suasana dari kegiatan Kongres pertama. Ini adalah situasi rapat Kongres pertama. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Adapun isi Sumpah Pemuda yang merupakan rumusan dari Muhammad Yamin. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baiklah kita jabarkan atau kita jelaskan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Penjabaran pertama dari isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia, seperti Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil, dan Australia.
Menurut letak astronomi, Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisah oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Isi kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, mengandung arti bahwa pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebanggaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat keinginan bersatunya penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Poin ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya bahwa Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Sekian untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan tugas yang akan saya buka di website. Ingat di website yaitu pada jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya tutup sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu kalian tidak bisa mengerjakan. Karena saya mengutamakan di sini kedisiplinan. Saya utamakan kedisiplinan kalian karena selama ini banyak yang masih tidak disiplin. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.